Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur dan terima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Sebab kebaikan-kebaikan Tuhan terus nyatakan di sepanjang hari-hari hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-kebaikan yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup bagi kami. Suatu pagi hari ini kami datang kepadamu dengan hati bersyukur, membawa korban pujian kami kepadamu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah untuk selama-lamanya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali mereka katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Tumpahlah korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sepanjang hidupku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
Pada syukur sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur ketepan kudusmu Tuhan, hatiku pada syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sungguh kau baik, teramat baik, kau selalu baik. Selamanya kau baik. Muliakan namamu. Tinggikan namamu. Yesus Tuhan. Nikmati hadiratmu. Kami nikmati hadiratmu. Kami bawa korban pujian kami bagimu. Kami persembahkan korban syukur.
Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu-satunya. Oh yang ajaib, Allah yang setia, Allah yang tak pernah ingkar janji. Kau baik Tuhan, amat baik selamanya. Sampai kesudahan kasih setiamu, habis-habisnya rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu. Kami bersyukur punya Bapa yang baik seperti-Mu. Punya Bapa yang seperti-Mu. Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang memelihara hidup kami dengan kasih setia-Mu, dengan kemurahan-Mu, dengan kebaikan-Mu, yang Kau nyatakan di setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama
Kami sembah. Sila namamu, sila namamu. Terima kasih. Terima kasih. Bakari kami dengan kasih setiamu. Engkau lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Lindungi kami dengan berkat-berkat-Mu. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Berjalan bersama-Mu dalam perlindungan-Mu yang ajaib bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Kami puji. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kau saja yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Semua perbuatan-perbuatan-Mu besar dan ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
Tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Besar kasih setiamu yang Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau tempat perlindungan yang teguh bagi kami. Engkau tempat benteng yang teguh untuk pertahanan, menara keselamatanku, perlindunganku selamanya. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau aku tetap percaya, janji-Mu ada dalam kehidupanku. Terserah dalam kekuatan ku percaya. Sungguh besar setia-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku.
Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan kau jangan aku tetap percaya, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Yang sangat dalam kekuatan hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Serang dalam kekuatan ku percaya. Serang dalam kekuatan ku percaya. Serang dalam kekuatan ku percaya. Kami mau berserah di dalam kekuatan-Mu. Dan kami tahu firman-Mu itulah kekuatan. Sebab itu kami mau hidup berpadanan dengan firman, sehingga kami semakin kuat. Iman kami bertumbuh kuat. Karena kami berserah kepada, kami berpadanan dengan firman. Sebab itu pagi hari kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, selamat pagi semua. Bersyukur pagi hari ini dikasih kesempatan untuk boleh sharing firman dan berbagi hidup. Pagi hari ini kita masuk di Amsal 12 ayat 1 sampai 28 akan saya bacakan. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tegak. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar, tetapi kekurangan makan. Ayat 10. Orang benar memperhatikan hidup hewannya,
tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang yang setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapan dirinya sendiri, anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Teman-teman, di ayat 12 ini, di Amsal 12 ini, saya baca ya. Tadi pagi jam 4:30 saya bangun, saya baca lagi. Ada 4 hal yang saya dapat. Yang pertama itu, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Jadi yang saya dapat di ayat 1 yang pertama ini, saya pribadi terkadang termasuk dalam golongan orang dungu ya, karena terkadang pada saat ditegur atau diingatkan oleh istri, sering kali respon saya nggak benar ya, walaupun tidak dengan mulut berkata-kata yang tidak baik, tetapi terkadang perasaan hati saya yang seakan-akan memberontak. Saya nggak tahu apa yang teman-teman alami, apakah seperti saya. Tetapi pada saat teman-teman mengalami hal yang sama, pada saat kita ditegur oleh pasangan kita, atau siapapun dalam hidup kita, orang yang ada di sekeliling kita, pada saat kita apa tidak senang ditegur, tidak senang dididik, ya kita termasuk orang-orang dungu. Ya, saya langsung ingat juga pada saat Rocky Gerung sering bilang dungu, dungu, dungu. Ya, saya termasuk golongan itu. Tetapi pagi ini yang saya dapat, ya saya harus bertobat dan saya harus menjadi orang yang senang untuk mendengar atau mencintai didikan. Tidak terkecuali oleh siapapun, eh, baik istri kita, anak-anak kita, pada saat kita melakukan kesalahan atau sesuatu yang tidak baik gitu. Mereka menegur kita atau mengingatkan kita.
Ya, saya berkomitmen itu pagi hari ini ya saya akan menerima dengan sukacita, teman-teman. Walaupun terkadang terus berulang-ulang jatuh bangun itu saya alami dalam kehidupan saya, tetapi pagi ini saya diingatkan Tuhan untuk mencintai dirikan. Terus yang kedua yang saya dapat pagi ini di Amsal ini dari ayat 2 sampai ayat 28 itu dilihat antara perbedaan antara orang fasik dengan orang benar. Ya kan? Di sini dia dua dibilang orang baik ya. Orang baik dikenan Tuhan, tapi si penipu dihukumnya. Nah, di Amsal 12 ini dari ayat 2 sampai ayat 28 yang saya dapat itu kita terus diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Kita mau menjadi baik agar dikenan Tuhan atau menjadi penipu, kita akan dihukum. Terus yang ketiga, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikannya, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Nah, di ayat ketiga ini kita dikasih pilihan lagi, mau menjadi orang benar atau orang fasik. Pada saat kita memilih untuk menjadi orang benar, kita tidak akan goncang. Yang saya dapat ini ya pada saat kita berdiri dalam kebenaran atau seperti yang kemarin Alianto sampaikan, eh, terkadang kita menjadi orang jujur itu di dunia itu dibilang kita tuh bodoh atau dungu gitu loh. Tetapi yang Ali sampaikan kemarin pagi ya jujur itu kita akan mujur gitu. Nah, dulu saya juga pernah mengalami ya waktu berusaha itu waktu kerja itu kita bos tuh kerja kan nggak benar gitu loh. Kita hidup dalam ketidakbenaran, berdagang dalam ketidakbenaran, itu kita bertentangan dengan hati nurani. Walaupun pada saat itu saya belum kenal Tuhan ya, tetapi pada saat ada pemeriksaan barang-barang ilegal atau barang-barang palsu, kita walau dikasih informasi oleh yang berwajib, barang-barang tersebut kan harus kita pindahkan. Sedangkan yang harus pindahkan kita sendiri gitu loh. Karyawan lain tidak boleh tahu. Ya capeknya kalau dibayangkan sangat capek sekali gitu. Hidup nggak tenang gitu loh. Makanya pada saat tahun 2002, 2000, 2003 saya berusaha sendiri. Saya putuskan dalam hidup saya, dalam berusaha untuk tidak menjual barang-barang ilegal. Artinya misalnya ini barang genuine ya. Bungkusnya genuine, isinya nggak genuine gitu loh. Nah, kalau di online kita beli itu sering seperti kita dapat barang-barang seperti itu. Ayat keempat, istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Nah, yang ayat 4 ini saya lihat ini khusus untuk ibu-ibu ya, dikasih pilihan mau menjadi istri yang cakap sehingga dia adalah mahkota suaminya atau dalam nilai-nilai di dalam Alkitab kita sebagai seorang istri itu akan menjadi penolong gitu loh. Jadi ya ini dikasih pilihan lagi ya mau menjadi istri yang cakap sehingga menjadi mahkota suaminya atau sering membuat malu sehingga membusukkan tulang suami. Yang kelima, rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik adalah memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darat, tetapi menurut orang jujur menyelamatkan orang. Saya dapat lagi di ayat 11, siapa mengerjakan tangannya akan kenyang dengan makanannya, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak akan berakal budi. Di ayat 11 ini saya diingatkan kembali untuk saya itu eh, terus berusaha ya, berusaha dengan jalan yang benar, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, tidak serakah, tidak mengejar barang yang sia-sia. Karena di situ diingatkan bahwa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Terus yang saya dapat lagi empat hal tersebut pagi hari ini
adalah kita mau memilih menjadi orang benar atau orang fasik. Yang kedua, kita mau memilih untuk hidup rajin atau malas. Karena di ayat 11 ini kan kita diperhadapkan dengan pilihan itu. Terus orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Jadi di ayat 13 ini kita diperhadapkan lagi gitu loh. Kita mau menjadi orang jahat atau orang benar. Nah, pada saat kita menjadi orang benar, setiap permasalahan apapun, kita pasti mendapat jalan keluar. Nah, yang saya alami terkadang itu kan tidak sabaran ya. Kita terus berdoa, saya terus berdoa pada saat saya menghadapi kesukaran. Tetapi doa saya itu saya berharap itu Tuhan menjawab doa saya sesuai dengan waktu saya. Tetapi pagi ini saya diingatkan kembali, saya harus terus berdoa di dalam menghadapi proses kesukaran atau apapun yang saya hadapi dalam kehidupan saya harus sesuai dengan apa waktunya Tuhan. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataannya, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Ya, jadi di ayat 14 ini kita diingatkan kembali lagi, eh, terus kita berdoa sama Tuhan, tetapi kita harus berusaha, ya kan? Karena tanpa kerja, seperti Pak Heri selalu ngomong, eh, kerja tanpa usaha tanpa doa itu sombong. Tapi usaha tanpa doa itu ada istilah itulah yang Pak Heri sampaikan. Kalau kita cuma berdoa aja, kita nggak kerja-kerja itu kan bohong ya. Tapi kalau kita kerja tanpa doa itu sombong gitu loh. Jadi kita antara doa sama usaha itu harus seimbang. Karena saya ada statement yang selalu Pak Heri, Pak Simon sebutkan, keseimbangan itu adalah dasar kehidupan. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Jadi, eh, pada saat orang bodoh dia berjalan, dia menganggap jalan itu lurus gitu. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Nah, balik lagi ke ayat 1, di ayat 15 ini kita diingatkan lagi bahwa kita harus mendengarkan nasihat, baik itu dari istri kita atau orang-orang di komunitas kita, sehingga kita akan menjadi bijak. Nah, di ayat 15, bodohlah menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Nah, di ayat 16 kembali kita diingatkan, kita dikasih tahu, bodohlah yang menyatakan sakit hati seketika itu juga. Yang saya dapat di ayat ini, eh, maksudnya itu pada saat sesuatu proses atau perkataan atau kejadian yang kita alami dalam hidup kita, kita lihat, kita memandang, baik itu karyawan kita, istri kita, atau anak kita, eh, begitu kita melihat apa yang tidak suka mereka lakukan, kita lihat, kita akan sakit hati. Nah, di sini kita bilang kalau kita gampang sakit hati, gampang kecewa, itu sama dengan eh, seketika itu sama dengan kita ini tidak bijak ya. Terus kita akan dikatakan bijak pada saat kita mengabaikan semua itu. Jadi ya pagi ini apapun kesalahan yang orang lakukan terhadap kita, baik itu anak-anak, karyawan, pasangan hidup kita, ya kita harus bijak-bijak lah. Kita harus mengabaikan cemooh itu atau apa yang kita hadapi. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya.
Nah, orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Di ayat 18 ini saya kembali diingatkan teman-teman, kita itu diperhadapkan mau mau menjadi orang yang lancang mulutnya, selalu menikam seperti pedang terhadap pasangan kita, karyawan atau siapapun, diperhadapkan lagi. Pagi ini saya diingatkan. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Jadi khusus untuk pria-pria pagi ini kita dikasih pilihan, kita ini mau jadi pria penyembuh atau pria yang menyakitkan pasangan kita. Itu yang saya dapat teman-teman. Bibir yang menyatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Langsung kita masuk di ayat 21 ya. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Nah, di ayat 22 ini saya diingatkan kembali itu, saya harus tetap setia dan taat kepada Tuhan, sehingga saya berkenan di mata Tuhan. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuan, tetapi hati orang bebal menyembunyikan kebodohan. Tangan orang aji memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Nah, di ayat 24 ini kita diingatkan lagi oleh Tuhan, kita harus rajin ya. Karena orang rajin di sini dikatakan memegang kekuasaan. Nah, ayat 25 ini yang saya dapat ini khusus untuk saya pribadi, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, saya alamin di ayat 25 ini kan beberapa minggu bulan lalu lah. Saya khawatir akan hidup anak saya, masa depan dia, atau sehingga itu mendatangkan asam lambung saya naik dan termasuk hampir 3 minggu saya baru sembuh. Tetapi pada saat saya ingat firman Tuhan, saya tidak boleh khawatir karena kekhawatiran tidak mengurangi sasta pun dalam hidup kita. Jadi saya bisa sembuh teman-teman karena saya menyerahkan semua kekhawatiran dalam hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Orang benar mendapati tempat penggembalaan, tetapi orang fasik menyesatkan dirinya sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Jadi pagi ini 4 hal yang saya dapat. Yang pertama itu orang kita dikasih pilihan menjadi orang benar atau orang fasik. Yang kedua menjadi orang rajin atau orang malas. Yang ketiga itu menj- memilih untuk orang yang lancang mulutnya atau orang yang berlidah bijak sehingga menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang penyembuh. Yang keempat itu yang itu mencintai didikan. Jadi pagi hari ini 4 hal itu yang saya dapat yang bisa saya sharingkan Pak Eri. Mungkin Pak Eri bisa memperlengkapi sama teman-teman mungkin mengalami pilihan-pilihan dalam hidup kita, mungkin bisa menyampaikannya. Terima kasih pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Buyung. Jadi pagi hari ini tentu kita diingatkan lagi, sebenarnya seharusnya kita nggak perlu memilih. Dalam artian maksud saya gini, kan di dalam Kristus 2 Korintus 5 ayat 21 kita ini sudah dibenarkan dan kita adalah orang benar. Tentu karena pembenaran yang Yesus lakukan di kayu salib. Jadi ya harus kita pastikan, kita teguhkan, aku ini orang benar. Nah, orang benar ya harus berkata-kata benar, perkataannya harus bijak. Orang benar itu rajin, dan orang benar itu punya respon benar ketika ditegur. Sehingga kita tidak menjadi seperti orang bodoh yang begitu ditegur langsung berespon salah. Jadi tentu sekali lagi hari ini
Walaupun dalam konteks Amsal ini seperti Pak Boyon tadi katakan, itu kan sebuah pilihan. Mau jadi orang benar atau jadi orang fasik. Mau jadi orang bijak atau jadi orang bodoh. Tetapi ya sekali lagi saya mau meneguhkan sesungguhnya di dalam Kristus kita adalah orang benar. Oleh sebab itu berlakulah benar, hiduplah dalam kebenaran. Mari tinggalkan kebodohan kita, tinggalkan kedunguan kita yang adalah manusia lama kita. Ya walaupun untuk hal itu tentu adalah butuh yang namanya sebuah proses. Tapi prosesnya bukan milih-milih sebentar jadi orang dungu, sebentar jadi orang bijak, nanti sebentar lagi jadi orang bodoh, sebentar lagi jadi orang pintar, nggak seperti itu. Tapi dalam proses dengan fondasi yang benar, iya ya, aku ini orang benar ya. Kenapa aku jadi bodoh? Nah, artinya ketika jatuh kepleset seperti Pak Boyong bilang tadi, ya cepat segera sadar. Karena nanti di Amsal kita juga akan baca, bahkan orang benar itu bisa 7 kali jatuh, tapi ya tetap bangkit. Seperti itu. Jadi mari ingat status kita adalah orang benar, bukan karena perbuatan kita, bukan. Tapi karena kita sudah dibenarkan melalui karya salib oleh Yesus. Jadi berlakulah benar, berlakulah bijak, berhati-hati dengan perkataan, menjadi orang yang rajin, sehingga kita menikmati. Tadi istri saya juga ngomong, iya kok tiba-tiba nyelip satu ayat tentang wanita, tentang istri. Dan terus berkaitannya dengan banyak perkataan-perkataan. Ya memang wanita itu kan kuotanya satu hari kan 15.700 kata. Kalau pria kan cuma sekitar 5.000 sampai 700 kata. Ya saya ngomong ya nggak apa-apa. Kan Amsal ini ya secara general untuk keseluruhan. Tapi ada pasal-pasal tertentu. Kalau beberapa waktu yang lalu kan sepertinya seakan-akan pasal itu hanya untuk para pria. Tentang perzinahan, bla 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 bla. Sampai berapa kali, berapa pasal. Ya ini untuk para wanita yang memang kuota ngomongnya dalam satu hari itu jauh lebih banyak daripada pria. Ya jadilah orang benar yang bijak dalam perkataan supaya jangan mudah baperan kayak itu. Nah, jadi supaya kita menjadi orang yang bijak karena kita adalah orang benar. Ya, jadi mari terus belajar untuk terus berlaku benar karena sekali lagi kita adalah orang benar. Itu saja yang saya tambahkan. Silakan kalau Bapak Ibu mau tambahkan. Happy birthday untuk Lause karena hari ini pas ulang tahun. Happy birthday, Lause. Terima kasih untuk semuanya. Oke. Yuk silakan Bapak Ibu. Kalau saya silakan pada Hengki. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Ko Buyung. Happy birthday Lause. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Joni, nanti ditutup sama Ko Buyung. Ya, salam semuanya. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan, itulah yang beri kami kekuatan, hikmat dalam menjalankan setiap kehidupan kami Tuhan. Dan terima kasih pagi hari ini juga Kau berkati Tuhan Pak Buyung yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan Kau terus memakai hidupnya jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Pakai hidupnya dan keluarganya Tuhan, setiap kehidupannya boleh menjadi berkat Kau. Kau juga memberkati kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Lewat hidup kami, banyak orang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapak terima kasih pagi hari ini juga kami berdoa buat Ibu Julastri Tuhan, Kau memberkati, Kau memulihkan setiap keadaannya Tuhan, sedang menjalani kemoterapi, dan biarlah Tuhan pemulihan-Mu terus bekerja buat hidupnya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Kau juga berkati Ibu Dorcas Tuhan, biarlah Tuhan kuasa pemulihan-Mu
memulihkan setiap virus-virus yang ada di tubuhnya boleh mati Tuhan dalam nama Yesus. Biar lewat kemoterapinya Tuhan boleh pulih kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kamu berkati Tuhan. Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Kau memberikan mereka hikmat di dalam memimpin bangsa kami yang besar ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin daerah yang sudah Kau tetapkan Tuhan. Yalah, Engkau menetapkan mereka, Kau mempersiapkan mereka untuk memimpin bangsa kami yang besar ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Engkau memberi, biarlah Tuhan itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pak, terima kasih. Kami serahkan setiap doa-doa kami pagi hari ini ke dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa Surgawi, pagi ini kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini Tuhan, yang mengingatkan setiap kami bahwa kami ini adalah orang benar, bukan karena Engkau, bukan karena pekerjaan kami, tetapi itu adalah kasih karunia-Mu Tuhan, yang Engkau tebus di kayu salib, yang membenarkan setiap kami Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan adalah pekerjaan orang benar yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga diingatkan kembali Tuhan untuk menjadi orang yang rajin Tuhan, baik itu di dalam pekerjaan atau apapun dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan, pada saat kami memilih untuk menjadi orang fasik atau pencemooh atau apapun Tuhan, konsekuensinya harus kami terima ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, berkati setiap kami yang telah datang, berdoa, bersujud di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Jika sebentar kami memulai aktivitas kami, biarlah Engkau boleh menyertai langkah-langkah kami Tuhan. Terus ada damai sejahtera-Mu, ada sukacita-Mu Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan yang besar tercurah dalam hidup setiap kita. Damai sejahtera-Mu menyertai kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Berkati juga orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Itu karyawan, suami istri, anak-anak kami, siapapun juga ya Bapak. Terima kasih buat firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu, izin live ya. Oke. Selamat pagi Daki. Will. Lause, selamat ulang tahun. Hujan tak gerimis. Pakai payung mah. Kok Hengki, Nggak jadi- jadwal doa aku jadi- dah hari ini tadi tuh. Enggak jadi ini, enggak jadi jalan, Willy.